Wo, gue mau nanya deh sama lu. Apa yang membuat kita percaya pada seorang laki-laki? Laki-laki itu yang bisa dipercaya toh. Sama yang bisa dipegang tuh omongannya. Omongan yang kayak gimana yang bisa dipercaya, Wo? Apa yang diomongin, apa yang dia perjuangin, itu nggak akan pernah berubah. Dari sejak awal dia ngomong, itu akan tetap sama apa yang dia omongin, apa yang diperjuangin. Tapi zaman sekarang emang ada orang kayak gitu, Wo? Ada lah tuh, contoh nyatanya tuh yang sekarang. Lu tau nggak siapa orangnya? Namanya tuh Prabowo Subianto, presiden kita sekarang yang ke-8. Emang Pak Prabowo konsisten gimana sih, Wo, sama omongannya? Dia kan politisi, yang biasanya omongannya nggak bisa dipegang. Sekarang ngomong begini, besok mah kan bisa berubah. Tuh, gue kasih tahu ya, kenapa gue bilang Pak Prabowo itu konsisten dan bisa dipegang omongannya. Karena udah sejak lama Pak Prabowo itu selalu menggaungkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 untuk mensejahterakan rakyat. Kekayaan, bumi, air, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar 45. Emang kenapa, Wo, Pak Prabowo ngangkat pasal 33? Toh, pasal 33 itu mengatakan bahwa kekayaan alam Indonesia itu dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dan bagi Pak Prabowo, itu bukan cuma sekedar pasal, tapi landasan penting untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Langkah nyata apa, Wo, kalau memang Pak Prabowo memang beneran konsisten ngangkat pasal 33 itu? Dan apa sih emang langkah nyata dari pasal 33 itu yang udah dikerjain? Toh, pasal 33 itu tentang mengelola sumber daya alam negara untuk mensejahterakan rakyat. Emang tujuan pasal itu buat apaan, Wo? Aduh, toh. Pak Prabowo itu membuat hilirisasi mengelola sumber daya alam di dalam negeri untuk meningkatkan harga jualnya. Terus dari keuntungan nilai harga jual itu dipergunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Memang kemampuan bangsa itu mengolah sumber alam menjadi bahan yang bermanfaat dan punya nilai tambah yang tinggi sehingga bisa mendorong kemakmuran dan kesejahteraan. Dari sini kita bisa menghasilkan energi terbarukan dan ramah lingkungan yang dicita-citakan seluruh dunia. Oh, hilirisasi itu bagian dari pasal 33 ya, Wo? Iya bener toh. Nah, contoh lain ya, dulu tuh Pak Prabowo sering banget ngangkat tentang revolusi putih sebagai program dia. Nah, itu tuh program untuk mengentaskan stunting. Dan setelah dia jadi presiden, program itu berkembang toh menjadi makan bergizi gratis. Artinya apa? Cakupannya sekarang jadi lebih luas dan dia konsisten dong dengan apa yang dia perjuangkan dari dulu. Wo, ngomong-ngomong konsistensi nih ya, Wo. Gua dengar-dengar Pak Prabowo habis pidato di sidang umum PBB dan dia ngebawa isu tentang Palestina yang katanya dari dulu dia perjuangin. Emang itu benar, Wo? Nah, bener banget tuh toh. Baru-baru ini Pak Prabowo hadir di sidang umum PBB di New York. Dan Pak Prabowo itu dapat urutan ketiga untuk pidato setelah Presiden Brazil sama Presiden Amerika, si Donald Trump. Tapi emang Pak Prabowo konsisten dari omongannya doang, Wo? Apa emang adanya aksi nyata nggak sih? Kalau omongan doang mah, gue juga paling jago, Wo. Toh, yang lu perlu ketahui nih ya, pidato Pak Prabowo itu di sana tuh paling ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena pidato Pak Prabowo itu ngebahas soal perdamaian dunia dan kemerdekaan Palestina. Hah? Perdamaian dunia dan kemerdekaan Palestina? Maksudnya? Pada pidato Pak Prabowo itu sebenarnya ada beberapa banyak yang disampaikan, tapi si intinya poin-poinnya itu tentang kemerdekaan Palestina sama kedamaian dunia. Emang sejak kapan Pak Prabowo ngegaungin perdamaian dunia dan kemerdekaan Palestina? Nih atau gue kasih tahu, sebelum Pak Prabowo jadi presiden itu, waktu dia masih jadi Menhan, Menteri Pertahanan, dia tuh udah sangat tegas dia tuh untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Dan kagak cuma ngomong-ngomong doang, tapi udah ada aksi nyatanya tahu. Aksi nyata gimana sih, Wo? Kan sebelum dia jadi presiden dia cuma Menteri Pertahanan. Betul toh, nih gue kasih tahu ya aksi nyatanya dia nih. Pak Prabowo itu waktu jadi Menteri Pertahanan, dia itu memberikan beasiswa untuk warga Palestina berkuliah di Unhan. Lalu dia juga nih toh waktu jadi Menteri Pertahanan mengirimkan logistik secara langsung untuk warga di Gaza. Gile, berarti dari dulu presiden kita udah ngebela Palestina ya, Wo? Cuma sampai situ doang toh, Pak Prabowo itu tetap konsisten sampai saat ini untuk ngebela Palestina. Sekarang ini emang apa yang udah dilakuin, Wo? Pak Prabowo nih kemarin waktu di sidang umum PBB, beliau tuh mengatakan toh
kalau Indonesia itu berada di barisan yang benar, yaitu barisan yang mendukung Palestina merdeka menjadi sebuah negara. Terus juga Indonesia siap mengirimkan pasukan untuk menjaga perdamaian di sana. Widih, gokil juga presiden gua, Wo. Nggak cuma konsisten dari omongannya doang, tapi aksi nyatanya jelas buat perdamaian dunia dan kemerdekaan Palestina. Nah toh, kan sekarang nih pemimpin kita udah ngasih contoh nih kalau dia konsisten dan juga ada tindakan nyata. Nah, maka dari itu sikap kita sebagai rakyatnya tuh harus bisa mencontoh tentang sikap konsistensi dan tindakan nyatanya itu. Peran Pak Prabowo udah mendunia ya, Wo, dengan konsisten ngebela Palestina dan menciptakan perdamaian dunia. Nah toh, dari semalam tuh gua ngeliat pidato Pak Prabowo di sidang umum PBB, menurut gua nih ya, Pak Prabowo presiden kita itu tuh pantas tuh buat disebut sebagai bapak perdamaian dunia. To close, I would like to reiterate again Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. Two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace and harmony. Arabs, Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions, we must live as one human family. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality.